Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dandi kelas 28E. Jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan teknik pemberian skor dan nilai hasil teks dalam evaluasi pembelajaran. Jadi ada pertama yang dibahas adalah teknik pemberian skor. Yang pertama itu adalah pemberian skor tes pada domain kognitif. Dalam penskoran soal bentuk pilihan ganda misalnya adalah cara penskoran teks itu bentuk pilihan ganda ada 3 macam, yaitu pertama penskoran tanpa ada koreksi jawaban, penskoran ada koreksi jawaban, dan penskoran dengan butir beda bobot. Terus yang kedua adalah penskoran ada koreksi jawaban, yaitu adalah koreksi dengan memberikan pertimbangan pada butir soal yang dijawab dan tidak dijawab. Terus yang ketiga adalah penskoran dengan butir beda bobot, yaitu pemberian skor dengan memberikan bobot berbeda pada sekelompok butir soal. Terus yang kedua adalah penskoran soal bentuk uraian objektif. Pada bentuk soal uraian objektif biasanya langkah-langkah mengerjakan soal dianggap sebagai indikator kompetensi para peserta didik. Oleh sebab itu, sebagai pedoman penskoran dalam soal bentuk uraian objektif adalah bagaimana langkah-langkah mengerjakan dapat dimunculkan atau dikuasai oleh peserta didik dalam lembar jawabannya. Nah, untuk membuat pedoman penskoran sebaiknya kita melihat kembali rencana kegiatan pembelajaran untuk mengidentifikasi indikator tersebut. Nah, indikator pertama adalah peserta didik dapat menghitung isi bangun ruang atau balok dan mengubah satu ukurannya. Terus mengenai dalam bagian ketiga atau bagian C, penskoran soal bentuk uraian objektif. Nah, prinsip penskoran soal bentuk uraian objektif sama dengan bentuk uraian objektif, yaitu menentukan indikator kompetensinya dengan indikator peserta didik dapat mendeskripsikan alasan warga negara Indonesia menjadi bangsa Indonesia. Terus butir soalnya, bagaimana alasan-alasan yang membuat Anda berbangga sebagai bangsa Indonesia. Terus, nah, adapun yang bagian D adalah pembobolan soal bentuk campuran. Dalam beberapa situasi bisa digunakan bentuk campuran, yaitu bentuk pilihan dan bentuk uraian. Pembobotan soal bentuk pilihan ganda dan bentuk uraian dibentuk oleh cakupan materi dan kompleksitas jawaban atau tingkat berpikir yang terlibat dalam mengerjakan soal. Suatu ulangan terdiri dari N atau 1 soal pilihan ganda, N2 atau 2 soal uraian. Bobot untuk soal pilihan ganda adalah W1 dan bobot uraian adalah W2. Ini itu yang bisa saya jelaskan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.